teman-teman dan saudara seiman. Saat ini kita bincang-bincang dengan Mas Eko yang sudah purna tugas di GKI Pakuwon sebagai TU. Mas Eko, bagaimana awalnya Mas Eko bisa kerja di GKI Pakuwon? Ya, shalom, selamat malam. Oke, awal mula saya kerja di GKI Pakuwon itu sekitar tahun 1993. Nah, waktu itu GKI Pakuwon membutuhkan seorang koster. Nah, di situ saya masuk melamar sebagai koster menggantikan Ibu Marida Elias. Jadi tahun 1993 itu saya sebagai koster sampai dengan tahun 2000. Karena dari tahun 2000 saya ditugaskan untuk menjadi tata usaha gereja sampai akhir masa purna tugas saya. Tapi di dalam perjalanan, di samping saya sebagai koster, itu saya juga waktu tahun 96 karena petugas kebersihan itu keluar, jadi saya harus bekerja sebagai koster juga sebagai petugas kebersihan. Itu menggantikan waktu itu petugas kebersihannya Bapak Udin. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya tahun 2025 itu masuk namanya Pak Kardi. Itu Pak Kardi bisa dipercaya sebagai koster, makanya saya dari 2005 itu full memegang di kesekretariatan sebagai TU sampai 2025 ini. Nah, begitu ceritanya. Tapi di dalam perjalanan juga banyak istilahnya apa ya, banyak suka duka itu yang saya lewatin, dari kepemimpinan majelis juga kepemimpinan pendeta itu. Di sini saya juga akan menceritakan pendeta-pendeta yang pernah melayani di Pakuwon selama saya bekerja di GKI Pakuwon dari tahun 93. Nah, waktu itu saya masuk sini masih pendeta Teddy Suryanto yang melayani di sini. Itu sekitar tahun 93 saya di sini sampai 95 itu pendeta 94 pendeta Teddy itu mutasi ke GKI Wahid Hasim. Dan itu akhirnya dikirimlah pendeta konsulen, pendeta Kuntadi Sumadikarya. Itu hanya dalam waktu 1 tahun. Karena di tahun 96 itu masuk pendeta tetap juga, itu pendeta Hari Sisoyo. Itu sampai tahun 2010 itu pendeta Hari Sisoyo. Dari tahun 2010 sampai ke 2018 itu GKI Pakuwon mengalami vakum karena belum ada pendeta. Maka diisilah pendeta konsulen. Pertama itu pendeta Adianto Suryadi, terus yang kedua pendeta Sugiarto Sutanto, terus yang ketiganya pendeta Daud Chevin Naibaho. Baru tahun 2018 GKI Pakuwon baru mendapatkan seorang pendeta, yaitu pendeta Jerusa Maria Agustini. Sampai sekarang ini dia melayani di GKI Pakuwon. Oke Mas, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Mas, bagaimana tentang riwayat penatua yang senior sehingga yang sekarang? Terima kasih. Saya akan sedikit mengingat-ingat tentang penatua yang senior dan penatua yang sekarang. Jadi seingat saya melalui pikiran saya mencatat beberapa penatua yang istilahnya yang sudah mantan. Itu saya catat sekitar ada 60 mantan penatua. Dan untuk penatua yang masih aktif sekarang itu ada 18 penatua. Nah, dari penatua yang masih aktif sekarang itu ada beberapa penatua yang mengikuti jenjang, yang mengikuti jejak dari orang tuanya. Seperti contohnya di sini penatua Alek Hans Yakobus, itu putra dari Bapak almarhum
Hans Yakobus. Terus yang kedua itu ada Penatua Sisilia Mulsito, itu dari putri dari Ibu Corvi Mulsito. Terus yang ketiga itu ada Penatua Lukman Johan, itu punya anak namanya Penatua Dodi Wijaya. Ini Penatua Lukman Johan ini bisa dibilang CS saya nih waktu masih diaktif dulu, karena kalau ada bapak selalu saya kerja sama Pak Lukman itu. Seperti contoh ada undangan-undangan pentapisan, peneguhan itu. Jadi waktu itu kalau penatua nggak bisa, saya selalu ngajak Pak Lukman naik motor itu berdua itu. Bahkan pernah ada suatu kejadian yang istilahnya nggak bisa saya lupakan. Waktu itu saya pergi menghadiri penatua di GKI Cawang. Nah, naik motor bersama Pak Lukman, tiba-tiba di jalan banyak kempes itu. Udah gitu waktunya udah mepet di tengah jalan. Ini antara mau diterusin apa enggak gitu. Kalau Pak Lukman orangnya santai, enak gitu. Jadi gimana Pak itu? Udah kita jalan aja lah, sampainya aja gitu. Oh ya udah, kita nembal ban, langsung kita jalan. Sampai sono memang ibadah udah dimulai, tapi ya udah nggak apa-apa. Udah kita datang, udah ngikuti sampai selesai, udah kita pulang gitu. Terus ada lagi penatua, ini penatua muda ini, namanya Sandy Andre Riyandi. Ini anak dari mantan penatua Ibu Tandinwa. Ini calon istilah penatua penerus lah bisa dibilang gitu. Nah, itulah sekelumit yang saya ketahui untuk di Kepenatuan GKI Pakuwon. Oke Mas, terima kasih ya. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana pertemanan kerja dan sepelayanan di gereja ini? Oke, terima kasih. Saya akan menceritakan pekerjaan sepelayanan saya di sini, baik yang masih hidup atau yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi di GKI Pakuwon ini pertama di bagian koster. Yang koster yang pertama itu Ibu Marida Elias, itu koster pertama. Terus yang kedua saya sendiri. Terus yang ketiga Kardi. Terus yang keempat Pak Yahya. Itu dari koster. Kalau dari TU itu yang pertama itu Pak Yanto Sulistyo, itu almarhum. Yang kedua penatua Bapak Hanafi Anggito, itu juga udah almarhum. Terus yang ketiga itu Bapak Markus Suseno Aji, itu masih hidup, saya juga masih sering kontak-kontakan. Terus yang keempat itu Bapak Hartono atau Aceh, itu sudah almarhum. Itu dulu angkatan remajanya kalau di GKI Pakuwon itu ya angkatannya Ci Greta, terus Ko Robert, Ko Dudi, itu angkatannya. Tapi si Aceh itu udah almarhum. Terus habis Aceh, saya yang kelima, saya sendiri. Terus saya pensiun dan dari 2025 itu digantikan oleh saudara Rio. Nah, terus untuk kebersihan itu pertama Udin. Ya, Pak Udin itu sampai 96. Udah gitu Pak Udin sampai 96, dia keluar. Nggak ada itu apa namanya bagian bersih. Akhirnya saya dari 96 sampai tahun 2000. Nah, karena belum ada penggantinya sampai tahun 2000, saya masuk ya sekaligus sebagai koster. Nah, dari tahun 2000 itu masuklah beberapa orang ganti-ganti. Ada waktu itu adik saya sendiri, si Chris juga pernah masuk, tapi cuma beberapa tahun karena adik saya itu waktu itu mundurkan diri, katanya Mas saya mau ikut daftar tentara. Ya puji Tuhan sekarang juga aktif di TNI Angkatan Darat, ada di Aceh. Terus pernah masuk juga namanya Rashid. Habis Rashid Melki Indra itu adik saya juga, tapi dia cuma 1 tahun. Dia bilang Mas saya mau kuliah aja deh, itu nggak mau kerja. Terus saya tanya mau kuliah apa,
di perawatan aja. Oh ya udah, akhirnya dia pulang lanjutin sekolah kuliah, ya puji Tuhan sekarang jadi perawat. Nah habis itu ya si Kadi masuk tahun 2005 sampai sekarang tahun 2005 sampai sekarang 2025. Nah udah gitu di tahun 2000 itu karena kosternya itu payah ya, makanya si Kadi turun. Jadi sampai sekarang jadi kebersihan itu payahnya jadi koster. Tapi di samping Kadi sebagai kebersihan, karena dia bisa membawa mobil, akhirnya suka dipakai juga dia oleh penatua untuk membawa mobil. Jadi dia ya kebersihan, ya kadang-kadang membawa mobil itu. Kalau saya tetap di tata usaha ya dari tahun 2000 sampai 2025. Ya itu ceritanya. Selain sebagai TU, Mas Eko apa aja nih yang dikerjain? Ya selain sebagai TU, jadi sehabis istilahnya sebagai bekerja di luar hari Minggu. Kalau hari Minggu kan kita di ruang sound system itu saya tugas sound system juga, tugas di Mulmet juga. Walaupun istilahnya saya juga yang bikinin waktu itu bikinin PowerPoint juga, saya yang bikin, yang operasiin saya sendiri. Itu kalau di umum itu setiap hari Minggu. Di luar itu mungkin ada kegiatan komisi dewasa, saya juga membuatin PowerPoint. Terus saya juga yang ngoperasiin, gitu juga Mulmet itu. Dan di Usia Indah juga itu. Tapi semenjak tahun 2020 di gereja yang baru ini, saya benar-benar lepas tugas karena sudah ada tim yang bagus gitu yang dibentuk oleh pendeta Yerusa. Jadi saya hanya membuat untuk hari Minggu itu paling buat lagunya aja. Untuk mungkin PowerPoint atau isi worship itu dibuat oleh tim tersendiri gitu. Mas, jadi dengan adanya tim, Mas Eko sangat terbantu ya? Iya, benar, saya sangat terbantu dan saya bisa fokus di TU. Lalu apa kesan-kesan Mas Eko atau adakah pesan buat teman-teman di GKI Pakuwon baik yang bekerja maupun yang melayani? Untuk kesannya apa ya? Kesannya untuk jemaat di GKI Pakuwon menurut saya ya sebenarnya mereka baik gitu sama saya, perhatian gitu kan. Terus suka dalam artian suka menolong lah itu. Terlebih semenjak saya sama Miko ditinggal istri, itu tinggal berdua, itu sungguh-sungguh perhatiannya banyak gitu. Terlebih kayak guru-guru sekolah minggu itu sangat perhatian sama saya dan Miko. Terus untuk pesannya ya jemaat GKI Pakuwon tetaplah setia melayani untuk jemaat maupun yang istilahnya bertugas di pelayanan, tetap setia melayani, tetap kompak, jadilah bersamaan. Karena ini kan GKI Komplek Pakuwon itu saya sebut GKI kompak supaya apa? Supaya jemaat sini bisa kompak gitu, harus bersatu. Seperti lidi, kalau satu-satu pencar-pencar itu nanti bahaya. Kalau berkompak kan jadi apa-apa bisa dikerjakan sama-sama dan mendatangkan hasil yang bagus gitu loh. Jadi kalau bisa ya saling membantu, saling menopang gitu. Oke Mas Eko, terima kasih atas cerita dan kesaksiannya hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati Mas Eko dan Miko selalu. Ya, terima kasih juga. Di sini sekarang bulan Februari ya. Ya. Hubungan Februari nanti tanggal 23 Februari GKI Pakuwon kan akan merayakan ulang tahun yang ke-40. Jadi saya jauh-jauh hari ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Pakuwon dan Jemaat Pakuwon yang ke-40. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan GKI Pakuwon semakin bertambah jemaatnya. Dan untuk jemaat-jemaat GKI Pakuwon tidak usah khawatir, tidak usah lupa
dengan saya, karena di handphone saya nomor-nomor jemaat itu masih saya simpan aktif dari grup lawatan, grup kedukaan, grup KD, bahkan masih ada grup tata usaha saya masih menyimpan. Bukan itu aja, di grup pendeta, di nomor-nomor pendeta pun juga masih saya simpan. Ini handphone saya ini tercatat saya simpan itu ada sekitar 1.200 nomor di sini. Nah, jadi makanya kadang-kadang suka bikin pusing saya, bisa hang itu kadang-kadang. Tapi saya tetap bersyukur. Yang penting kita semua tetap happy dan jangan lupa tetap setia pada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.